Assalamualaikum Bu Mufliha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eee, mo Erika, Mohon maaf, saya mau minta waktunya sebentar Ibu, mau mengadakan wawancara mengenai literasi nih Bu. ya boleh silakan. Terima kasih. Ya, ini Bu, saya mau menanyakan apa pendapat Ibu mengenai minat baca siswa pada teks bacaan? Minat baca siswa terhadap Iya teks bacaan. Di pendapat ini berkaitan dengan tinggi rendah gitu ya? iya, heeh, benar benar sekali Bu. Ya, jadi kalau kita perhatikan secara khusus, kalau secara umum, kalau kita baca dari beberapa literasi bahwa minat baca anak-anak atau siswa di sekolah, minat baca di Indonesia itu memang masuk dalam kategori sangat rendah. Bahkan Mhm, dikatakan oleh UNESCO itu istilahnya memprihatinkan. Jadi mhm. kalau persentase itu sekitar 0,001%, artinya 1 dari 1.000 orang itu hanya satu yang memiliki minat Oh, baca yang iya, lumayan mhm. tinggi gitu. Mhm mhm. Iya, Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu berkaitan dengan masalah kurangnya minat baca siswa pada teks bacaan, Bu, khususnya siswa di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya? Oh, gimana ya? Eh, Kalau menurut saya, anak-anak itu memiliki, ya seperti halnya secara umum tadi, bahwa Mhm. minat baca tidak lepas dari siswa di sekolah olahraga. Jadi mereka memiliki minat baca yang rendah itu, kalau menurut saya disebabkan oleh faktor dari dalam keluarga, mungkin memang Mhm. kurang memiliki minat baca. Jadi faktor yang Mhm. pertama faktor keluarga. Jadi ada istilah ala bisa karena biasa, jadi memang tidak terbiasa dari didikan di dalam keluarga. Kemudian mungkin masuk pada jenjang sekolah dasar, kurang begitu istilahnya itu kurang begitu diperhatikan juga untuk kemampuan literasi atau kemampuan membacanya, sehingga anak-anak tidak terbiasa untuk membaca, utamanya teks. Yang namanya teks itu kan bukan hanya sekadar bacaan-bacaan yang sepintas lalu, tapi didukung oleh beberapa hal, diantaranya banyak dan penuhnya informasi di situ, sehingga anak membutuhkan kejelian untuk memahami itu. Nah, hal itu karena tidak diiringi dengan kebiasaan membaca, sehingga melihat teks bacaan itu, ya anak sudah mundur duluan, Iya, istilahnya itu betul. kalah sebelum berperang. Mhm mhm. Eee, iya, Bu. Apa yang menyebabkan siswa kesulitan menjawab soal-soal teks, Bu, menurut Ibu? Nah, ya, iya. Eee, Kalau di tingkat SD mungkin anak-anak didukung oleh faktor gambar ya. Jadi Mhm. bacaan bisa bisa menarik minatnya karena didukung oleh gambar-gambar, sehingga anak lihat gambar dulu baru nanti lihat menjawab pertanyaan. Jadi ada kalau menurut saya ada gairah untuk mendalami Tertarik gitu, Bu, baca bacaan itu, karena ada ada gambar, ketertarikan, mhm. mampu menjawab. Tetapi kalau sudah di tingkat sekolah menengah atas, kalau saya mengajar di sekolah olahraga kan tingkat SMA, karena tidak diiringi oleh salah satunya itu dengan gambar-gambar yang mendukung, mungkin siswa salah satunya itu, di samping memang teks itu kan biasanya panjang. Nah, karena Mhm. siswa kurang minat bacanya tadi, ya akhirnya memang untuk menjawab pertanyaan itu juga jadi diiringi dengan kekurang ingin tahuan dengan teks itu, sehingga menjawabnya juga ya kurang begitu tertarik gitu. Jadi Iya kalau menurut iya, mhm. Ini Bu, kan sekarang teknologi udah canggih nih Bu. Nah, ada nggak Bu, pengaruh teknologi itu kepada minat baca siswa itu sendiri? berkaitan dengan teknologi, sebetulnya kalau menurut saya pribadi, iya. Jadi karena begini, teknologi itu kan memanjakan mata, lebih kepada memanjakan mata Mhm. pada gambar-gambar atau video. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tulisan, kalau dulu kan kita kurang kurang literasi, kita ke perpustakaan. Dipaksa kita untuk ke perpustakaan mencari referensi. Nah, siswa sekarang
karena teknologi ini sedemikian semakin canggih, sehingga mereka hanya melihat gambar atau video, sehingga mata itu dimanjakan dengan hal-hal yang visual yang memang menampilkan sesuatu yang memang dia inginkan atau diminati. Mhm. Berkaitan dengan bacaan, maka otaknya kan harus berpikir dulu nih Iya, kalau bacaan. Kalau gambar atau video itu kan dimanjakan dengan mata saja langsung kepada pikirannya dan hatinya, tidak perlu membaca. Jadi kalau menurut iya, saya pengaruhnya sangat besar itu. iya. Karena apa, teknologi lebih lebih tertuju kepada, visual atau Mhm. audio dan visual gitu. Mhm, iya Bu. Selanjutnya nih Bu ya, menurut pendapat Mhm. Ibu bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa Bu? Khususnya nih Bu, di sekolah kita itu kan sekolah khusus olahragawan. Bagaimana? Adakah trik-triknya Bu untuk meningkatkan minat baca, khusus untuk para atlet itu? Wis, agak susah juga memang ya, Mhm, untuk meningkatkan minat baca karena memang kita mendapat jangankan di sekolah kita ya, di sekolah-sekolah umum saja, butuh trik khusus. Nah, kalau di sekolah kita karena mereka lebih tertuju kepada prestasi olahraga, mungkin kita membutuhkan apa ya, apa ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu langsung di kelas. Misal, kalau mhm, kalau saya ya di kelas itu biasanya kalau ada bagian teks yang berupa cerita, saya tunjuk atau saya gilirkan untuk membaca teks itu sepenggal-sepenggal lalu digilirkan gitu. Nah, jadi saya jadwalkan misalnya pada pertemuan ini mereka membaca beberapa siswa membaca bagian ini. Pada pertemuan berikutnya dengan membaca nyaring ini ya, dengan membaca iya, nyaring yang lain mhm, mengerjakan, pada pertemuan berikutnya mungkin kelompok siswa yang lain yang membaca gitu. Itu mau tidak mau sebenarnya itu sederhana ya, mmm, itu ketika berada di kelas. Kalau dalam, untuk meningkatkan minat baca di luar kelas, bisa kita mengadakan kegiatan lomba ya, kegiatan lomba kalau misalnya bidang sastra membaca puisi ya, atau kita adakan lomba mendongeng misalnya dan seterusnya. Atau bisa juga kita hidupkan majalah dinding misalnya ya. iya, Jadi, mhm, anak-anak kita bagi dalam beberapa kelompok untuk mencari hal-hal yang ingin mereka tampilkan, jadi dicari dulu kira-kira kita ingin menampilkan apa? Apakah puisi, apakah dongeng, apakah pantun, dan seterusnya. Nah, nanti mereka per kelas mungkin bisa kita lombakan, bisa dari sisi visualnya dan dari sisi isinya. Mungkin dengan begitu, boleh anak-anak membuat puisi sendiri, puisi cinta, cinta mhm, tanah air, cinta orang tua gitu ya, cinta negara gitu, cinta kepada budaya dan seterusnya. Nah, jadi itu kalau menurut saya mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah kita. iya, mhm, mhm. Olahraga. Ini lagi Bu ya, apakah ada Mhm. keterkaitannya Bu antara model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan motivasi belajar siswa, khususnya minat belajar siswa? Model pembelajaran yang diterapkan guru, ada nggak Ya, yang jelas terkaitannya? ini ya, kalau kita lihat dari beberapa penelitian itu, memang ada hubungan yang sangat signifikan antara model pembelajaran yang lebih modern Mhm, dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Jadi siswa dengan apa, kalau kita melakukan penelitian misalnya siswa dengan model pembelajaran A, lalu kita lihat hasilnya dengan penilaian sedemikian, dibandingkan dengan model pembelajaran yang konvensional misalnya hanya ceramah, hasilnya kalau saya lihat dari beberapa penelitian itu lebih rendah dibandingkan dengan model pembelajaran yang lebih modern ya. iya, De yang apa apa ya istilahnya, apa ya, memancing memancing pola berpikir siswa untuk mampu menyelesaikan masalah. Nah gitu. mmm, Jadi dengan model pembelajaran tertentu itu apa ya, memberikan pengaruh terhadap iya, minat baca minat itu. baca Jadi siswa, memang ada keterkaitan. Jadi dari beberapa penelitian itu kalau bisa kita ambil kesimpulan ya tentu saja ada ada keterkaitannya ya keterkaitan Bu, yang signifikan. iya. Nah ini Bu yang terakhir nih Bu, eee, kan siswa kita itu atlet ya Bu ya, kira-kira Iya, ini mereka sebagai atlet itu, status mereka sebagai atlet itu mempengaruhi nggak ke minat baca mereka? Faktor kalau secara, mhm,
pengalaman selama ini sangat 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 mempengaruhi. berpengaruh karena Mhm, orientasi belajar mereka kan hanya sebatas di kelas dan di sekolah, mhm, yang tidak menuntut mereka untuk, mohon maaf, iya, katakanlah full dalam bidang akademik mhm, gitu. Nah, mhm, mereka lebih berorientasi kepada prestasi olahraga. mhm, Nah, orientasi ini tentu saja berpengaruh pada minat bacanya. Mereka kan lebih kepada latihan gitu, latihan mhm, dan bertanding gitu. iya, Jadi artinya kegiatan literasi itu ya jangan, kalau kata orang Palembang itu jangan tidak baik. Jadi mhm, mereka dituntut untuk bersekolah, tapi di sisi lain lebih dituntut untuk berprestasi di bidang olahraganya mhm, gitu. oke, Kalau heeh. gitu. Baiklah Bu, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Erika. Mhm, Terima sangat kasih saya, bermanfaat sekali Ibu. oh iya, terima kasih, Iya, alhamdulillah, mhm. iya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum Iya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.